Dapatkan berita terbaru melalui kanal YouTube Portal Madura TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Kejaksaan Negeri Sumeneb, Madura, Jawa Timur melakukan penahanan terhadap 4 tersangka kasus bantuan operasional penyelenggaraan BOP Pendidikan tahun 2021 yang diduga mencatut nama Lembaga Pondok Pesantren An-Nukayah Gulug-Gulug Sumeneb. Penahanan terhitung sejak hari ini, Kamis 9 Juni 2022 setelah penyidik Polres Sumeneb menyerahkan para tersangka beberapa saat sebelumnya. Selama proses penyidikan, para tersangka tidak dilakukan penahanan. Keempat tersangka itu, Haitum alias Haji Anas warga Desa Sentol Laok Kecamatan Pergaan Sumeneb, Jamaluddin warga Desa Kertagina Tengah Kecamatan Kadur Pamekasan, Amir Hamzah dan Ahmad Faidi, keduanya warga Desa Paneguan Kecamatan Larangan Pamekasan. Para tersangka dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Sumeneb. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Sumeneb Trimo mengungkapkan pihaknya memiliki waktu 20 hari ke depan untuk masa penahanan. Ia pun menyampaikan alasan penahanan terhadap 4 tersangka. Penahanan terhadap 4 orang tersangka dalam kasus pelanggaran pasal 266 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Artinya apa? Dalam melakukan tindak pidana menggunakan atau memasukkan surat ini yang bisa menimbulkan kerugian pihak lain, itu dilakukan secara bersama-sama oleh 4 orang ini. Karena kekhawatiran jaksa terhadap 4 orang tersangka ini dikhawatirkan akan melarikan diri karena yang 3 ini tinggalnya di Pamekasan dan yang satunya di Sumeneb. Tentunya jaksa mengkhawatirkan akan melarikan diri dan juga mengkhawatirkan akan mengulangi perbuatan pidana dan juga dikhawatirkan juga akan merusak atau menghilangkan barang bukti karena barang buktinya banyak, ada dokumen-dokumen dan juga ada uang 50 juta rupiah katanya. Sedangkan alasan objektifnya adalah ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Sehingga hari ini kita lakukan penegakan hukum, dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara di Sumeneb. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengajukan ke Pengadilan Negeri Sumeneb untuk disidangkan. Selain 4 tersangka yang diserahkan penyidik Polres Sumeneb, juga barang bukti berupa uang tunai sebesar 50 juta rupiah serta sejumlah dokumen atau surat untuk proses pencairan BOP di salah satu ban BUMN. Sementara Ketua Divisi Hukum Ikatan Alumni An-Nukayah, Syafrawi menyampaikan apresiasi atas kerja cepat penegak hukum baik Polres maupun Kejaksaan. Sejak proses penyerahan tersangka oleh Polres dan disertai dengan penahanan oleh Kejari di luar ekspektasi sebelumnya. Awalnya, pihaknya mencari tahu duduk persoalan kasus BOP yang diduga mencatut Lembaga Pondok Pesantren An-Nukayah. Posisi alumni An-Nukayah bukan intervensi, tetapi karena mendapat amanah, pihaknya mengawal, sebab sudah 1 tahun bergulir belum menemukan titik terang. Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya ya, kepada Kapolres dan Kejaksaan yang telah mengapresiasi dan mau berdiskusi dengan kita setelah kasus BOP ini yang dilaporkan oleh kuasa hukumnya dalam waktu 1 tahun ada jalan buntu ya, ada jalan buntu. Namun ketika IAA diberi wewenang dan tanggung jawab yang kemudian oleh Ketua IAA diserahkan kepada LBH IAA yang kebetulan saya juga sebagai Ketua LBH IAA, kami kemudian setelah rapat hari Senin itu langsung bekerja dan bertemu dengan kepolisian, Kapolres dan juga Kejaksaan pada waktu itu, dan alhamdulillah ini saya rasa sangat cukup cepat ya, dan mau berdiskusi dengan kita dan akhirnya ada titik temu kesamaan dalam pikiran. Akhirnya kurang lebih hanya dalam waktu ya kurang lebih 30 menit lah, lebih cepat dari apa yang kita planningkan, kemudian mau kembali kepada semula. Artinya bahwa proses ini adalah tindak pidana umum dan alhamdulillah keesokan harinya, hari Selasa, sudah P21. Setelah P21 itu
Ini kan tahapan proses acaranya ya. Proses acaranya setelah P21 itu kemudian ada tahap 2. Tahap 2 ini adalah pelimpahan berkas bersama tersangkanya. Ini juga saya sangat mengapresiasi karena mestinya juga bisa saja 2 hari, 3 hari dan selanjutnya. Tapi ini sangat-sangat cepat sekali, makanya saya mengapresiasi ya kepada kepolisian, kepada kejaksaan yang telah bekerja sama dengan baik. Pihak Andukaya melaporkan kasus tersebut tertanggal 8 April 2021 ke Polres Sumeneb tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat berupa piagam izin operasional Pondok Pesantren Andukaya. Hartono melaporkan.